Di balik gemerlap kota Semarang yang kini dikenal sebagai salah satu pusat bisnis dan sejarah di Jawa Tengah, tersembunyi sebuah tempat yang terlupakan, terdiam, sepi, dan menyimpan aura misterius yang tak semua orang berani mendekatinya. Dulu, tempat ini adalah lokasi rekreasi favorit. Kolam renang yang dikenal karena airnya yang bening, udara sejuk di sekitarnya, dan tawa ceria anak-anak yang memenuhi ruang. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah puing, rumput liar, dan bisikan gaib yang dipercaya berasal dari dunia tak kasat mata. Selamat datang di Lorong Gaib, tempat di mana logika tak selalu bisa menjawab, dan kenyataan kerap kabur di antara batas dunia nyata. Dan yang tak terlihat, malam ini, kita akan membahas sebuah kolam renang bekas di Semarang yang konon menjadi tempat ritual pesugihan tersembunyi. Tempat ini disebut-sebut sebagai salah satu titik di mana perjanjian antara manusia dan makhluk halus terjadi. Tidak sedikit warga sekitar yang mendengar tangisan di malam hari, suara tawa aneh dari dalam kolam yang sudah kering. Bahkan penampakan perempuan berambut panjang berdiri di sisi papan loncat, menatap kosong ke dalam air yang sudah lama mengering. Tak ada yang tahu pasti kenapa tempat ini tiba-tiba ditutup. Apakah karena bangkrut? Atau ada kejadian mengerikan yang ditutup-tutupi? Konon katanya, dulu ada seseorang yang tenggelam di kolam ini. Namun jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tempat ini mulai berubah. Air kolam yang semula jernih menjadi keruh dalam semalam. Dan tak lama kemudian, kolam renang ini ditutup secara mendadak, tanpa penjelasan resmi dari pihak manapun. Mereka yang nekat datang tengah malam mengaku melihat sosok hitam besar melompat ke dalam kolam kosong dan menghilang begitu saja. Ada juga yang mengaku ditawari kekayaan dalam mimpi, asalkan bersedia memberikan sesuatu sebagai tumbal. Apakah semua ini hanya mitos warga sekitar? Atau memang ada praktik pesugihan yang selama ini tertutup rapat di balik reruntuhan dan semak belukar? Jangan kemana-mana, pastikan kalian sudah subscribe, karena Lorong Gaib akan membawa kalian menyusuri kisah-kisah yang tidak berani dibicarakan orang biasa. Ini bukan sekadar misteri, ini adalah lorong menuju perjanjian gelap yang tak bisa dibatalkan. Pernahkah kalian berjalan menyusuri tempat yang sudah lama ditinggalkan? Sebuah tempat yang diam, membisu, tapi seolah memandangi kalian dari kejauhan. Tidak dengan mata, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam. Perasaan bahwa kalian sedang diawasi. Malam ini aku berdiri di antara puing-puing masa lalu. Bukan di rumah tua, bukan pula bangunan pemerintah yang ditinggalkan, melainkan bekas kolam renang. Ya, kolam renang. Sesuatu yang biasanya identik dengan kegembiraan, tawa, dan kehidupan. Namun tidak di sini. Tempat ini berbeda. Dulu, katanya tempat ini selalu ramai. Airnya bening seperti kaca. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kolam surga di Semarang. Dikelilingi pepohonan rindang, lengkap dengan papan loncat dan seluncuran besar yang selalu penuh antrian anak-anak. Tapi sekarang, hanya sunyi. Dan bukan sunyi biasa. Ini adalah sunyi yang menyesakkan. Sunyi yang terasa berat. Seakan setiap inci tanah di sini pernah menyimpan rahasia kelam yang tidak ingin dibangkitkan kembali. Tak ada suara percikan air, yang ada hanya desir angin, dedaunan kering yang beterbangan, dan sesekali suara ranting patah entah karena apa. Mungkin hanya angin, atau mungkin bukan. Yang jelas, tempat ini bukan sekadar kolam kosong. Ia seperti hidup, seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Tanah di sekitarnya mulai retak, lumut menjalar di dinding, dan dasar kolam kini dipenuhi air hujan yang tergenang. Namun anehnya, air itu tidak pernah kering. Musim kemarau, hujan tak turun berbulan-bulan. Air tetap ada, dan tak bergelombang, tapi memantulkan bayangan dengan cara yang aneh. Kadang bayangan kita tidak mengikuti gerak tubuh. Kadang muncul sosok lain, berdiri di belakang, padahal kita sendirian. Aku sudah mendatangi banyak tempat angker, dari rumah sakit terbengkalai, jembatan tua, hingga makam keramat di puncak gunung. Tapi aura tempat ini berbeda. Bukan hanya karena sepinya, bukan karena penampakan, tapi karena perasaan yang terus mengikuti, menempel seperti kabut yang tidak bisa diusir. Ada semacam energi atau entitas
yang menjadikan tempat ini sebagai sarangnya. Entah sejak kapan, entah kenapa, tapi semua bermula dari kisah lama yang hingga kini tak pernah benar-benar selesai. Kisah tentang kehilangan, tentang tumbal, tentang perjanjian. Konon, tempat ini dulu jadi titik awal seseorang yang tiba-tiba kaya raya. Usahanya meledak, rumah megah dibangun tak jauh dari lokasi kolam ini. Tapi kekayaan itu tak bertahan lama. Anaknya dikabarkan hilang secara misterius, dan sang istri mendadak mengalami gangguan jiwa. Rumor pun beredar bahwa ada perjanjian yang dilanggar, bahwa kekayaan yang didapat bukan dari kerja keras, tapi dari pesugihan. Dan tempat ini, tempat di mana dia sering menghabiskan malam sendiri, diyakini sebagai lokasi persembahan. Tak ada yang berani menyelidiki terlalu jauh. Warga sekitar hanya bilang, kalau malam jangan ke sana, apalagi lewat jam 12. Kalau dengar suara air seperti orang berenang, abaikan saja. Kalau tiba-tiba tercium bau bunga atau kemenyan, jangan menoleh. Kata-kata itu awalnya terdengar seperti mitos, tapi begitu kau berdiri di sini, semua jadi masuk akal. Tempat ini memang bukan sembarang kolam. Ia seperti portal, lorong, penghubung antara dunia kita dan dunia yang tak ingin kita pahami. Dan sekarang, lorong itu terbuka karena kita datang, karena kita berani menyingkap kembali apa yang semestinya tetap terkubur. Inilah lorong gaib, dan malam ini kalian akan ikut masuk bersama kami, menelusuri jejak-jejak pesugihan yang tersembunyi di balik bekas kolam renang yang tak lagi bening, melainkan kelam dan penuh misteri. Semua tempat angker dulunya pernah penuh tawa. Tidak ada yang tiba-tiba jadi kelam. Semua berawal dari masa lalu yang tampak biasa, sampai sesuatu menyusap diam-diam dan merusak segalanya. Kolam renang ini dulu bukan tempat sepi seperti sekarang. Di tahun 1980-an hingga awal 2000-an, ia dikenal sebagai salah satu lokasi wisata air paling terkenal di Semarang bagian atas. Orang-orang menyebutnya kolam bening karena airnya jernih luar biasa, bahkan ketika tak ada teknologi penyaringan secanggih sekarang. Warga percaya airnya berasal dari mata air alam yang tak pernah kering dan memiliki kesejukan yang tidak bisa ditiru kolam manapun. Setiap akhir pekan, suasananya hidup. Anak-anak sekolah, keluarga dari luar kota, hingga rombongan instansi semuanya datang untuk berlibur. Kalian bisa bayangkan suara peluit petugas, tawa anak-anak yang bermain air, musik pop 90-an yang diputar dari pengeras suara, dan aroma mie instan dari kantin kecil di sudut kolam. Banyak kenangan tercipta di sini. Ada yang belajar berenang pertama kali, ada juga yang pertama kali jatuh cinta di pinggir kolam ini. Saat itu, tak ada tanda-tanda bahwa tempat ini akan berubah menjadi lokasi menyeramkan. Justru, kolam ini jadi simbol kebanggaan warga sekitar. Bahkan sempat masuk liputan lokal karena kejernihan airnya dianggap mistis tapi alami. Tapi perlahan, ada sesuatu yang mulai berubah. Dan anehnya, perubahan itu terjadi bukan karena ekonomi atau pengelolaan, tapi karena suasana. Orang-orang bilang, tempat ini mulai terasa dingin, bukan dingin karena air, tapi dingin yang menggigit kulit meski di siang hari. Petugas penjaga mulai sering mengeluh melihat bayangan di dasar kolam saat mereka membersihkannya. Anak-anak menangis tanpa sebab, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar ganti yang tak lagi digunakan. Puncaknya, terjadi sebuah insiden. Seorang anak kecil, katanya murid SD, dikatakan hilang saat bermain air. Ia melompat dari papan seluncur dan tidak muncul lagi ke permukaan. Panik terjadi. Pencarian dilakukan. Semua sudut kolam disisir, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada sisa. Seolah ditelan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Sejak hari itu, suasana berubah drastis. Kolam ditutup untuk umum selama beberapa minggu. Namun ketika dibuka kembali, pengunjung tak lagi seramai dulu. Bahkan, penjaga lamanya tak mau kembali bekerja. Desas-desus mulai bermunculan. Katanya, kolam ini memang sudah lama dihuni. Ada cerita lama, jauh sebelum kolam ini dibangun, bahwa tanah ini dulunya adalah sendang keramat, tempat mandi untuk pertapa, tempat yang tidak boleh diganggu. Dan ketika pembangunan kolam dilakukan, tanpa ritual, tanpa izin adat, sesuatu yang lama tertidur
dibangunkan. Anehnya, meski isu seperti itu menyebar, tetap ada orang-orang yang datang, bukan untuk berenang, tapi untuk ritual. Warga sekitar mulai melihat mobil-mobil asing berhenti diam di malam hari. Ada yang membawa bunga 7 rupa, ada yang menyalakan dupa, dan berdiri diam di depan air kolam. Saat ditanya, mereka hanya menjawab, hanya menenangkan pikiran. Tapi tidak semua orang percaya. Ada juga yang menganggap semua itu hanyalah bumbu urban legend biasa. Sampai akhirnya, kolam ini ditutup selamanya. Bukan karena bangkrut, bukan karena perizinan, tapi karena tidak ada yang mau mengelola. Salah satu mantan pegawai kolam pernah berkata, lebih baik ditinggalkan daripada harus menanggung akibat dari yang tak bisa dijelaskan. Dan sejak itu, kolam ini mulai membusuk. Airnya tidak lagi sebening dulu, tapi berubah jadi keruh dan berlendir. Dinding kolam retak, kantor pengelola dipenuhi rayap, papan seluncur menjadi sarang kelelawar. Namun yang paling aneh adalah bagaimana beberapa bagian kolam tampak masih terjaga. Seperti ada yang merawat tanpa terlihat siapa. Kadang, bunga segar tiba-tiba muncul di pinggir kolam. Kadang, dupa terbakar dan padam sendiri. Kadang, suara percikan air terdengar, meski tak ada angin dan tidak ada satupun manusia di sekitar. Dan sejak itu, kolam bening ini mendapat julukan baru. Bukan lagi kolam surga, tapi kolam tumbal. Karena orang-orang percaya, apa yang hilang di sini tidak pernah kembali. Itulah sejarah yang tak pernah ditulis dalam papan nama, tak pernah diumumkan secara resmi, tapi hidup dari mulut ke mulut. Dan malam ini, kita akan terus menggali lebih dalam, karena cerita ini baru saja dimulai. Mereka yang tinggal paling dekat seringkali paling tahu, bukan karena mereka ingin tahu, tapi karena mereka terpaksa tahu. Rumah-rumah di sekitar bekas kolam renang itu terlihat biasa. Sebagian sudah ditinggal penghuninya, sebagian masih bertahan, meski dindingnya penuh lumut dan jendelanya selalu tertutup rapat. Tapi kalau kau tinggal cukup lama di sana dan cukup berani untuk bertanya, kau akan menemukan cerita-cerita yang tidak pernah muncul di media. Salah satu warga yang aku temui, sebut saja namanya Bu Sumarni, sudah tinggal di dekat kolam itu sejak masih gadis. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh cerita. Saat aku tanya soal kolam renang itu, dia diam beberapa saat, kemudian hanya berkata, kalau niatmu cuma buat cari sensasi, jangan teruskan. Tempat itu ada isinya. Tapi dia tetap bercerita, dengan nada berat dan suara lirih. Ia bilang, dulu dia sering berjualan jajanan di luar pagar kolam. Setiap hari, dari pagi sampai sore, dia tahu siapa saja yang masuk dan keluar. Tapi suatu malam, saat ia sedang merapikan gerobaknya, dia melihat anak kecil berdiri di pinggir kolam, sendirian. Tidak ada orang lain. Tapi yang paling aneh, air kolam tampak bergelombang, seperti ada yang berenang di dalam. Padahal kolam itu sudah dikosongkan ditutup selama seminggu karena kasus anak tenggelam. Ia sempat mendekat, berniat memanggil si anak. Tapi ketika ia melangkah, anak itu perlahan menoleh. Wajahnya datar, pucat dan matanya kosong, lalu menghilang begitu saja. Sejak saat itu, Bu Sumarni tidak pernah lagi mendekati kolam itu di malam hari. Cerita lain datang dari Pak Wito, tukang becak yang sering mangkal tak jauh dari gerbang bekas kolam. Dia pernah mengantarkan penumpang malam-malam, katanya orang luar kota. Saat ditanya mau kemana, si penumpang cuma bilang, ke tempat persembahan air. Dia pikir maksudnya ke pura atau tempat doa, tapi ternyata orang itu turun di depan bekas kolam renang, bawa bunga 7 rupa, dupa, dan botol kecil. Diam beberapa menit di sana, lalu kembali tanpa berkata apapun. Setelah itu, Pak Wito sakit selama seminggu. Demam tinggi, mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, selalu ada suara mengajak dia menyelam ke dalam kolam yang dalam. Tak berdasar, cerita-cerita semacam itu tidak cuma 1-2. Ada ibu rumah tangga yang mendengar suara anak menangis dari arah kolam setiap malam Jumat Kliwon. Ada penjaga warung yang melihat bayangan berjalan di atas air. Ada juga remaja iseng yang coba uji nyali dan pulang dengan keadaan linglung, seperti kesurupan. Tapi yang paling menyeramkan adalah kisah dari seorang pria paruh baya yang dikenal sebagai Pak Joyo. Ia dulunya adalah petugas kebersihan kolam. Selama bertahun-tahun,
Ia membersihkan kolam itu setiap pagi sebelum pengunjung datang. Sampai suatu hari, ia mendengar suara-suara dari dalam air. Bukan suara air, tapi bisikan. Katanya, suara itu meminta, "Tumbal." Awalnya ia mengira itu hanya halusinasi, tapi suara itu semakin jelas setiap hari. Akhirnya, dia berhenti, tapi tidak bisa lepas. Beberapa bulan setelah kolam ditutup total, Pak Joyo dikabarkan menghilang, tidak meninggalkan pesan, tidak membawa barang. Yang tersisa hanyalah sandal jepitnya, tergeletak di tepi kolam yang mulai mengering. Warga percaya, dia kembali, bukan ke rumah, tapi ke dalam kolam. Setiap cerita yang datang dari warga sekitar punya satu benang merah. Tempat itu tidak kosong. Meski tak ada manusia di sana, kolam itu punya penghuni. Entah arwah korban lama, entah makhluk gaib yang sudah lama mendiami area itu sebelum dijadikan kolam, atau entitas yang lahir dari kesepakatan gelap yang konon pernah dilakukan seseorang demi mendapatkan kekayaan cepat. Satu warga bahkan pernah berkata dengan nada serius, "Jangan pernah berani menatap airnya terlalu lama. Kadang kamu nggak ngelihat bayangan kamu, tapi bayangan yang lain. Dan kalau kamu lihat, bisa jadi kamu dipanggil." Mereka tidak meminta dipercaya. Mereka juga tidak mengada-ada. Mereka hanya menyampaikan agar kita berhati-hati. Karena di tempat seperti ini, kadang yang menatap balik dari dalam air bukan hanya kenangan, tapi sesuatu yang menunggu kita untuk tergelincir masuk ke dalam lorong gaib. Ada saatnya sebuah tempat berubah selamanya, bukan karena waktu, tapi karena kejadian yang tak bisa dijelaskan. Semua berubah di satu hari. Hari yang awalnya cerah, hari biasa, kolam renang penuh anak-anak, tawa, percikan air, dan suara ibu-ibu yang menyuruh anaknya makan bekal di pinggir kolam. Tak ada yang aneh, tak ada yang memberi tanda bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Namanya disebut-sebut Bayu. Masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia datang bersama kakaknya, ikut rombongan rekreasi dari sekolah. Sore itu, setelah makan siang, Bayu turun ke kolam dangkal, lalu mulai mengarah ke papan seluncur. Ia tampak riang, penuh semangat. Ia melompat ke air seperti biasa. Tapi yang terjadi setelah itu adalah keheningan. Tidak ada suara cipratan, tidak ada teriakan, tidak ada kepala yang muncul ke permukaan. Bayu menghilang. Awalnya, semua mengira dia hanya bercanda, bermain menyelam. Tapi detik demi detik berlalu, kemudian menit. Panik mulai menyebar. Guru, teman-teman, penjaga kolam semua mulai mencari. Kolam dikuras sebagian, dasar disisir dengan alat seadanya, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, tidak ada suara. Laporan dibuat, polisi datang, tim SAR didatangkan. Mereka menyelam, mencari di seluruh bagian kolam, bahkan di gorong-gorong saluran air, tapi tubuh Bayu tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, tempat ini kehilangan jiwanya. Orang tua tak lagi mengizinkan anak-anak berenang di sana. Warga sekitar membicarakannya dengan bisik-bisik. Dan satu pertanyaan tak pernah terjawab. Bagaimana mungkin seseorang bisa hilang di kolam sedalam 1,5 meter tanpa jejak? Lalu desas-desus mulai bermunculan. Ada yang bilang Bayu bukan sekadar tenggelam, tapi diambil oleh sesuatu dari dasar kolam yang konon katanya bukan dasar biasa. Katanya, saat malam sebelum kejadian, ada yang melihat bayangan besar seperti siluet ular atau belut raksasa di dalam kolam. Tapi bukan hewan. Bentuknya terlalu besar dan terlalu diam. Beberapa hari setelah insiden itu, beberapa petugas pembersih berhenti bekerja. Satu di antaranya mendadak ketakutan dan berteriak-teriak malam-malam. Katanya, dia didatangi sosok anak kecil berambut basah yang berdiri di depan pintu rumahnya dan hanya berkata pelan, "Aku belum bisa naik." Dalam 2 minggu setelah insiden, pengelola kolam mengumumkan kolam akan ditutup sementara untuk penyelidikan dan perawatan. Tapi yang terjadi adalah penutupan total. Tak ada renovasi, tak ada pembukaan ulang, tak ada penjelasan resmi. Gerbang dikunci, spanduk penutupan tergantung, mulai pudar dimakan hujan dan matahari. Yang aneh, pemilik kolam yang dulunya aktif, bahkan dikenal dermawan, menghilang dari publik. Katanya ia pindah keluar kota, tapi ada yang bilang
dia sedang mengalami gangguan kejiwaan. Ada juga yang bilang dia tahu sesuatu, bahwa kejadian Bayu bukan kebetulan, bahwa ada harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang dia dapat terlalu cepat. Beberapa sumber tak resmi menyebut, sebelum kejadian Bayu, tempat itu pernah dipakai untuk ritual tertentu. Ada yang mengaku melihat sesajen di dasar kolam saat malam. Ada juga yang mendengar suara perempuan menangis dari kamar ganti, padahal semua lampu sudah padam dan tempat seharusnya kosong. Kolam yang dulu bersih mulai berubah. Airnya tampak berlendir, seperti membusuk dari dalam. Dan meski dibiarkan terbuka, tak satu pun orang yang berani masuk lagi. Sejak penutupan mendadak itu, warga mulai menyebut tempat itu dengan berbagai nama. Ada yang bilang kolam setan, ada yang lebih halus, kolam sunyi. Tapi sebagian yang tahu kisah lengkapnya menyebutnya kolam Bayu, karena mereka percaya arwah anak itu masih di sana, masih terjebak, masih belum kembali. Satu hal yang terus diingat warga, setiap tahun, tepat di tanggal insiden itu terjadi, selalu turun hujan. Meski di musim kemarau, dan air kolam akan beriak pelan, meski tak ada angin, seperti menyambut atau memperingati. Dan jika kalian diam di sisi kolam saat malam tiba, kadang kalian akan mendengar suara pelan, seperti bisikan dari dasar air. Aku belum bisa naik. Tidak semua kekayaan datang dari kerja keras. Tidak semua kemewahan berasal dari usaha terang-terangan. Ada jalan lain, jalan yang sunyi, gelap, dan dibayar dengan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Dan kolam ini diduga menjadi salah satu saksinya setelah kejadian tenggelamnya Bayu dan penutupan kolam renang secara mendadak. Warga sekitar mulai menyadari sesuatu. Ada pola yang sebelumnya mereka anggap kebetulan, namun ternyata terlalu sering untuk diabaikan. Sebelum kolam ini ditutup, ada seseorang yang menjadi sorotan. Seorang pria paruh baya, dikenal sebagai Pak Arif, pemilik utama sekaligus investor utama kolam renang tersebut. Dulu ia hanyalah warga biasa, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Namun dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak kolam itu mulai dibuka, hidupnya berubah drastis. Rumah barunya berdiri megah hanya beberapa meter dari kolam. Mobil berganti setiap bulan. Usaha kulinernya di kota juga tiba-tiba melejit. Seolah uang tak pernah habis. Orang-orang bertanya-tanya, tentu saja. Tapi dia hanya tertawa dan berkata bahwa semuanya adalah rezeki yang diberi Tuhan. Namun bagi sebagian warga tua, cara dia bicara, caranya menatap, dan caranya menghindari pembicaraan soal asal-usul modal justru semakin menimbulkan tanda tanya. Terlebih saat beberapa orang mulai melihat gelagat aneh darinya. Beberapa warga mengaku sering melihat Pak Arif keluar rumah tengah malam, hanya mengenakan kain putih, membawa dupa dan sesajen. Ia berjalan kaki ke arah kolam, masuk dari pintu belakang, dan berada di sana selama hampir 1 jam, selalu sendirian. Tak ada lampu, tak ada suara, hanya aroma menyengat dari kemenyan, dan samar-samar suara gumaman tak dikenal. Ada pula saksi yang melihat bunga 7 rupa tersebar di tepi kolam, lengkap dengan koin kuno, daging mentah, dan botol kecil berisi cairan hitam pekat yang membuat merinding. Benda-benda itu tidak pernah disentuh binatang. Tak ada anjing yang mendekat, tak ada kucing liar, bahkan burung pun enggan bertengger di pagar kolam. Tak lama setelah itu, anak Pak Arif satu-satunya menghilang. Tak diketahui kemana. Awalnya disebut bersekolah di luar negeri, tapi tidak ada kabar. Tak ada surat, tidak pernah terlihat kembali. Dan Pak Arif mulai berubah, sering bicara sendiri. Kadang tertawa dalam gelap, kadang menangis keras di dalam rumah. Ada yang bilang, kekayaan yang dia dapat bukan dari bisnis biasa, melainkan dari perjanjian, pesugihan, dan tempat perjanjiannya adalah kolam itu sendiri. Kenapa kolam? Karena air dianggap sebagai elemen penghubung 2 dunia. Karena tempat ini dipercaya dibangun di atas sendang kuno, lokasi bertapa leluhur yang dulu digunakan untuk menyampaikan permohonan kepada penunggu gaib. Dan air kolam ini tidak pernah benar-benar mati. Selalu ada, selalu diam, selalu seperti menunggu. Salah satu dukun lokal yang pernah diajak bicara, tanpa menyebut nama, hanya berkata singkat, kalau tempatnya dibangun dengan niat menyimpan sesuatu, maka tempat itu akan menagih sendiri.
Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan dari sanalah, dugaan demi dugaan semakin kuat. Kolam itu bukan hanya tempat rekreasi, tapi wadah, tempat perjanjian, tempat memberi dan menerima. Dengga, HARGA, yang seringkali tak diketahui saat awal. Beberapa tahun setelah kolam ditutup, ada orang asing yang datang, diam-diam, naik mobil plat luar kota. Berhenti hanya 15 menit, lalu meninggalkan botol kaca kecil di depan pagar. Dan sejak itu, bau amis muncul dari kolam. Beberapa hari kemudian, seekor kambing peliharaan warga ditemukan mati tepat di sisi pagar kolam, tanpa luka, tapi matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebelum mati, cerita tentang praktik pesugihan semakin menyebar. Ada yang mengatakan bahwa kolam ini menjadi tempat penitipan energi, semacam brankas gaib untuk menaruh tumbal atau permintaan. Ada pula yang percaya makhluk penunggu kolam itu dulunya adalah jin pelayan kekayaan, tapi kini berubah menjadi liar karena perjanjiannya diputus sepihak. Dan itulah mengapa sampai sekarang tidak ada yang berani mengusik. Kolam itu dibiarkan terbengkalai, tapi seolah tidak boleh disentuh, tidak bisa dibersihkan, tidak bisa dijual, karena siapapun yang mencoba mengambil alih akan menerima akibatnya. Seseorang pernah mencoba merenovasi sebagian kecil wilayah. Itu baru menggali tanah pinggirannya saja, buldoser mogok, pekerja jatuh sakit, mandornya muntah darah, dan proyek itu pun dibatalkan dalam 2 hari. Warga hanya mengangkat bahu, karena mereka tahu, kalau bukan milikmu, jangan pernah ganggu. Dan kalau pernah jadi tempat perjanjian, biarkan tetap terkunci, karena setiap perjanjian punya bayaran. Dan tempat ini, kolam ini, adalah bukti nyata bahwa harta tak selalu didapat dari kerja keras. Kadang, dari darah, jiwa, dan tumbal yang tidak bisa dikembalikan. Ada batas antara cerita dan kenyataan. Tapi, di tempat ini, batas itu kabur. Karena yang awalnya hanya cerita orang, kini mulai menunjukkan wajahnya. Setelah sekian lama dibiarkan terbengkalai, kolam ini mulai dikenal di kalangan penelusur. Dunia mistis, beberapa datang dengan kamera, alat perekam suara, bahkan peralatan spiritual seperti pendulum, kemenyan, dan sesajen. Bukan untuk menantang, tapi untuk membuktikan. Dan hampir semuanya pulang tidak sama seperti saat datang. Salah satu tim penelusur independen, yang kami sebut saja tim malam pekat, pernah mencoba bermalam di dekat kolam. Mereka datang menjelang maghrib, memasang kamera di beberapa titik strategis, termasuk di atas papan loncat dan pinggir kolam yang masih terisi air keruh. Awalnya tenang, hening, terlalu hening, namun begitu malam turun, suasana berubah. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Nafas mulai terlihat seperti kabut, meski ini bukan daerah pegunungan. Salah satu anggota tim yang bertugas memantau monitor dari tenda mulai merasa gelisah. Katanya, dari kamera infrared, terlihat ada bayangan putih melintas cepat di belakang semak-semek dekat papan seluncur. Tapi saat dicek secara langsung, tidak ada siapapun. Tidak ada binatang, tidak ada angin. Beberapa menit kemudian, alat TMF mereka berbunyi, indikasi adanya gangguan elektromagnetik tinggi. Dan saat kamera diarahkan kembali ke kolam, tiba muncul siluet seorang wanita berdiri di ujung papan loncat. Dia hanya berdiri, diam, dengan rambut panjang menjuntai, pakaian basah, dan kepala sedikit miring. Matanya tidak terlihat, tapi kamera menangkap kehadirannya selama hampir 7 detik, sebelum tiba-tiba menghilang. Bukan lari, bukan jatuh, menghilang. Salah satu anggota tim mendadak kesurupan. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia mulai menangis sambil bergumam, "Tolong, jangan bawa aku naik. Aku belum selesai, aku belum bisa naik." Suara itu bukan suara dia. Nadanya anak-anak, lirih patah-patah, dan menyayat. Tim akhirnya memutuskan untuk menyudahi sesi penelusuran lebih cepat malam itu. Mereka pulang dengan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan selama 3 hari, salah satu dari mereka mengalami mimpi yang sama. Berenang di kolam bening, lalu merasa ditarik oleh tangan tak terlihat dari dasar air. Cerita lain datang dari warga yang tidak sengaja melewati lokasi itu tengah malam. Motor mendadak mati saat melintas di depan gerbang. Lampu padam, mesin ngadat. Saat mencoba menyalakan ulang,
terdengar suara anak-anak bermain air. Padahal waktu menunjukkan jam 2:15 dini hari. Ada juga tukang ojek online yang mengantar makanan ke rumah warga di belakang kolam. Ia harus melewati sisi samping pagar. Saat itu, ia mengaku melihat bayangan hitam besar, bukan manusia, melompat masuk ke kolam. Tapi tidak terdengar cipratan air sama sekali. Dan ketika ia memberanikan diri melihat lebih dekat, yang dia temukan hanya genangan air yang bergelombang sendiri. Seolah baru saja ada sesuatu yang besar turun dari atas. Satu warga, Pak Sugeng, seorang pensiunan satpam, juga menyampaikan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia pernah melihat anak kecil duduk sendirian di tepi kolam saat fajar menjelang. Dia kira itu anak tetangga. Tapi saat ia panggil, anak itu berbalik perlahan. Wajahnya putih pucat, mata hitam legam, tanpa bola mata. Dan bibirnya bergerak, tanpa suara. Tak lama, anak itu perlahan menghilang dari kaki ke atas, seperti larut ke dalam udara. Setelah kejadian itu, Pak Sugeng sakit selama seminggu. Katanya, di malam-malam tertentu, dia masih mendengar ketukan di jendela rumahnya. Selalu 3 ketukan, pelan, tapi cukup kuat untuk membangunkan tidur. Dan sampai sekarang, tak ada yang tahu siapa atau apa yang sebenarnya menampakkan diri. Apakah itu roh anak-anak korban masa lalu? Apakah itu makhluk penunggu kolam yang mulai kehilangan kendali? Atau sesuatu yang lebih besar yang muncul karena perjanjian pesugihan yang terbengkalai? Satu hal yang pasti, semua yang datang ke sana dengan niat mencari bukti pasti menemukan sesuatu, tapi tidak semuanya siap menerima apa yang mereka temukan. Kolam ini mungkin terlihat diam, tapi dalam diamnya ia menyimpan mata, menyimpan tangan, dan menyimpan jiwa-jiwa yang belum bisa naik ke permukaan. Kalau kalian berdiri di pinggir kolam itu malam-malam dan mendengar suara air bergerak, jangan pernah menoleh, karena yang kalian lihat mungkin sedang menunggu giliran berikutnya. Banyak yang mengira tempat angker hanya dihuni oleh energi tak terlihat, tapi kadang yang tak kasat mata itu meninggalkan jejak, simbol, benda, dan sisa perjanjian yang tak sepenuhnya hilang. Setelah penampakan dan gangguan mistis yang terjadi di sekitar kolam, beberapa penelusur mulai menggali lebih dalam. Bukan secara metafisik saja, tapi juga secara fisik. Mereka mulai memperhatikan sekitar tanah, puing bangunan, dan bahkan bagian dasar kolam yang masih menyimpan air keruh seperti lumpur. Dan dari sana, satu persatu, tanda-tanda yang tak wajar mulai ditemukan. Simbol berbentuk bintang 5 terbalik, digambar dengan arang bekas bakaran, ditemukan di salah satu ruangan bekas kantor pengelola. Simbol ini biasa digunakan dalam ritual tertentu. Namun di sini, di dinding kusam, ia dilapisi dengan tetesan lilin hitam di setiap sudutnya, yang membuat merinding. Lilin itu belum sepenuhnya meleleh, seolah baru digunakan belum lama ini. Padahal bangunan itu sudah lama ditutup di sisi barat kolam. Tersembunyi di bawah beton setengah runtuh, ditemukan pecahan botol kaca berwarna coklat tua, lengkap dengan kertas doa bertuliskan huruf Jawa kuno, ditemani koin-koin kuno dan potongan kain hitam kusam. Beberapa kertasnya berisi nama-nama tidak jelas, apakah itu korban, pelaku, atau permintaan di sudut kamar mandi tua. Seseorang menemukan cermin pecah yang bagian tengahnya dilapisi oleh jamur, membentuk pola seperti mata. Dan yang aneh, saat cahaya senter diarahkan, pantulannya tidak menyinari balik seperti kaca biasa, melainkan menyerap cahaya. Timbul rasa mual saat berada di dekatnya, dan di sisi dasar kolam yang dangkal, setelah membersihkan lumut dan lumpur tipis, ditemukan jejak tangan kecil, seolah dari anak-anak. Tapi bentuknya bukan tangan manusia biasa, jarinya panjang, runcing, tidak proporsional. Beberapa penelusur meyakini itu adalah jejak entitas, bukan manusia. Karena tak mungkin ada anak yang bermain di sana saat itu, tempatnya sudah tertutup dan tidak ada akses. Tak hanya benda fisik, beberapa sinyal aneh juga terekam alat EMF (electromagnetic field). Seringkali menunjukkan lonjakan drastis di titik-titik tertentu, terutama di papan loncat dan ruang ganti wanita. Tapi lonjakan itu hanya muncul di malam hari. Siang hari, area itu tampak biasa. Salah satu tim bahkan menggunakan pendulum logam di tepi kolam. Saat digantung, pendulum itu tiba-tiba berputar sangat cepat,
saat diarahkan ke titik tengah kolam, lalu berhenti total saat menjauh seorang spiritualis lokal. Saat diminta melakukan pembacaan medan energi, menemukan jalur garis halus seperti lingkaran di sekeliling kolam. Menurutnya, itu bukan garis sembarangan, itu adalah lingkaran penahanan. Digunakan untuk mengikat sesuatu agar tidak keluar. Yang membuatnya lebih ngeri adalah, biasanya lingkaran seperti itu digunakan untuk menjaga makhluk agar tidak kabur, bukan untuk melindungi manusia dari makhluk itu. Tanda-tanda ini menunjukkan satu hal, tempat ini tidak kosong dan tidak alami, ada struktur, ada sistem, ada niat yang pernah ditanam kuat di sini. Warga juga beberapa kali melaporkan temuan aneh di pagi hari, seikat bunga kantil putih di pinggir kolam, bekas lilin merah yang sudah meleleh membentuk pola angka 3 di tanah, bau melati atau kemenyan yang muncul tanpa sumber jelas, kadang hanya dalam radius 1 meter. Bahkan suara gamelan kecil terdengar sesekali dari arah ruang ganti, padahal tidak ada alat musik di area itu. Semua penemuan itu hanya menguatkan satu dugaan. Kolam ini memang disiapkan untuk sesuatu, bukan hanya tempat bermain air, tapi sebuah altar terbuka, sebuah medium, sebuah pintu yang bisa digunakan siapa saja, asalkan tahu caranya dan siap membayar harganya. Seorang tetua adat pernah berkata, kalau kau bangun sesuatu di atas tempat suci dan tidak menghormati penjaganya, maka yang kau bangun akan jadi wadah murka. Air itu bukan hanya bersih, air itu bisa menjadi cermin atau menjadi mulut, dan mungkin kolam ini adalah mulut yang terbuka, menunggu sesuatu atau seseorang untuk datang dan jatuh lagi. Karena tidak semua tempat angker hanya memberi rasa takut. Kadang mereka menyimpan sesuatu yang pernah diminta dan kini menagih kembali. Tempat yang terbengkalai bukan berarti tidak laku. Kadang tempat itu tidak dibeli bukan karena tak menarik, tapi karena tak ada yang berani menyentuhnya. Dari semua pertanyaan yang paling sering muncul, ada satu yang belum pernah mendapat jawaban pasti. Kenapa kolam ini masih ada, masih berdiri, walau dindingnya retak, masih terisi air, meski tidak pernah diurus, masih punya pagar, meski tak ada lagi penjaga, masih berdiri di tengah kota, tapi seolah tak terjamah. Padahal, secara nilai tanah, tempat ini strategis. Banyak yang bilang, jika dibongkar dan dibangun ulang, akan jadi tempat wisata baru, atau bahkan kawasan bisnis yang menjanjikan. Tapi pada hantahan, setelah penutupan, tak satu pun proyek berhasil menyentuh tanah ini. Beberapa sumber menyebut, tanah ini sebenarnya pernah ditawar 3 kali, oleh 3 pihak berbeda, pengusaha lokal, developer properti luar kota, dan seorang pejabat yang ingin menjadikannya taman kota, tapi ketiganya mundur tiba-tiba. Entah kenapa, entah karena bisikan dari orang dalam, atau karena mereka sendiri melihat sesuatu. Salah satu mantan pegawai dinas tata ruang pernah membocorkan informasi bahwa dokumen pengalihan fungsi lahan kolam ini sempat diproses, namun tak pernah selesai. Data hilang, surat menyurat tidak jelas arahnya, bahkan beberapa staf yang mengurus mengalami gangguan fisik dan mimpi buruk selama berminggu-minggu. Dan jika kalian tanya warga sekitar, mereka hanya akan berkata, lebih baik tetap seperti itu. Kalau diusik bisa lebih parah. Bukan hanya 1 atau 2 orang. Hampir semua warga yang tinggal di radius 100 meter dari lokasi menyarankan hal yang sama. Biarkan saja. Mereka tahu tempat itu punya penjaga, bukan penjaga manusia, tapi entitas yang sudah terlalu lama menetap, sudah menyatu, sudah menjadi bagian dari kolam itu sendiri. Beberapa warga bahkan meyakini bahwa tempat ini sudah diikat oleh perjanjian gaib, perjanjian lama yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Karena setiap malam tertentu, terutama malam Jumat, Kliwon, atau ketika bulan purnama jatuh di hari Selasa Wage, ada ritual diam-diam yang masih berlangsung. Orang-orang tak dikenal datang, tidak ramai, 1 atau 2 orang saja, berpakaian serba gelap, membawa dupa, sesajen, dan botol air dari kolam. Mereka tidak mengganggu, mereka tidak bicara, tapi mereka mengisi ulang sesuatu. Konon, itu adalah bentuk pembayaran berkala untuk menenangkan, untuk menjaga agar apa yang pernah dibuka tidak meluber dan mengganggu sekitarnya. Satu warga, Ibu Jarmi, bahkan pernah berkata, kalau kolam itu diratakan, bukan tempatnya yang hilang,
tapi isinya yang keluar. Karena bagi mereka, membiarkan tempat itu terbengkalai adalah bentuk perlindungan, semacam pagar tak terlihat yang menjaga keseimbangan. Bukan dengan pagar besi, tapi dengan takut. Ada semacam kesepakatan sunyi. Warga tidak mengusik, penguasa tempat itu pun tidak mengganggu. Asalkan tidak dilanggar, tidak akan ada yang celaka. Dan yang paling menarik, setiap kali kolam itu mulai ramai dibicarakan, setiap kali ada yang berniat datang atau meneliti, selalu ada gangguan, kecelakaan kecil, peralatan rusak, sinyal hilang, atau bahkan rasa mual dan pusing yang muncul tiba-tiba. Itu sebabnya tak ada yang betah lama-lama di sana. Bahkan tukang parkir pun enggan mangkal terlalu dekat. Penjual makanan keliling memilih memutar jauh, dan hewan seolah tahu tak ada burung bertengger di tiang lampu kolam. Tak ada kucing berani masuk ke pagar tempat I&I. Bukan sekadar bangunan kosong, bukan kolam tak terurus, tapi ruang yang dijaga. Dibiarkan terbengkalai bukan karena dilupakan, tapi karena terlalu diingat. Kadang, membiarkan sesuatu tetap diam adalah cara kita untuk menghormati apa yang tak bisa kita kalahkan. Karena tidak semua tempat bisa dibersihkan, dan tidak semua yang terbengkalai benar-benar kosong. Kadang kita datang ke tempat angker karena ingin tahu, tapi setelah tahu, kita justru ingin lupa. Kolam renang ini bukan sekadar lokasi terbengkalai, bukan pula hanya cerita lama yang dibiarkan membusuk bersama lumut dan karat. Ia adalah saksi diam dari sesuatu yang jauh lebih besar, tragedi, kepercayaan, perjanjian, dan bayaran yang tak pernah lunas. Dari awal dibuka dengan penuh harapan dan kebahagiaan, hingga berubah menjadi lubang sunyi yang menelan seorang anak tanpa jejak. Dari bangunan wisata biasa menjadi altar air, tempat berlangsungnya hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dari cerita warga yang menggigil saat bercerita, hingga penampakan yang direkam oleh mata dan kamera, semuanya menyisakan satu pertanyaan: apa sebenarnya yang sedang dijaga di sana? Atau siapa? Mungkin kita tak akan pernah tahu. Makin jawabannya terkubur bersama sesajen yang ditanam di bawah tanah, atau dalam air yang selalu keruh meski tak pernah hujan, atau dalam bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang penerima, bukan pencari. Namun dari semua itu, satu hal paling jelas, tempat ini tak ingin dilupakan. Ia ingin dibiarkan, tapi bukan dilupakan. Ia menyimpan, menyerap, dan menunggu. Dan bagi mereka yang terlalu berani, yang datang dengan niat membuktikan sesuatu, tempat ini tidak akan memberi jawaban, tapi akan meninggalkan bekas. Entah mimpi buruk, entah rasa berat yang tak bisa dijelaskan, atau bahkan bisikan yang akan mengikuti sampai pulang. Jangan pernah remehkan tempat seperti ini, karena terkadang yang paling menyeramkan bukan wujud hantunya, tapi energi diam yang tak terlihat, yang merayap masuk ke dalam pikiran, dan tinggal di sana lama sekali. Malam-malam setelah pulang dari lokasi, beberapa penelusur mengalami gangguan. Bayangan lewat di kaca belakang mobil, ketukan di jendela rumah jam 3 pagi, atau suara air menetes meski keran sudah kering. Apakah semua itu kebetulan? Mungkin. Tapi kalau kalian sudah sampai ke bagian ini, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah benar kita mengendalikan rasa penasaran, atau justru rasa penasaran itu yang mengendalikan kita? Bagi kalian yang ingin datang, melihat langsung, menguji nyali, ingatlah, kolam ini sudah menyimpan sesuatu, dan ia tidak sedang kosong. Ia hanya diam, dan diam bukan berarti tidur. Lorong gaib menutup kisah ini dengan peringatan. Jangan sepelekan tempat yang sunyi, karena bisa jadi tempat itu tidak sunyi, tapi hanya sedang mengamati. Dan kalau kau nekat datang, ingat satu hal: jika kau mendengar air bergelombang, jangan menoleh, karena yang menatapmu dari dasar mungkin sudah lama menunggu. Terima kasih telah mengikuti penelusuran kami kali ini. Jangan lupa subscribe Lorong Gaib untuk kisah-kisah nyata lainnya yang tak hanya menyeramkan, tapi membekas. Sampai jumpa di lorong berikutnya, dan hati-hati, jangan sampai lorong itu ikut pulang bersamamu.